Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Dito Widianto, NPM 1810631700213. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sistem dan administrasi olahraga. Ya, saya akan menjelaskan tentang manajemen. Yang pertama itu, apakah manajemen? Manajemen pada itu disebut oleh Duff dan Marchich pada tahun 1998, mengarahkan manajemen sebagai proses pencapaian dari target organisasi secara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengontrolan sumber daya organisasi. Lalu dari Harsey and Blanchard pada tahun 1982 dan DiCenzo dan Robbins pada tahun 1999 mencatat bahwa manajemen bergerak atau bekerja dengan melalui perseorangan juga kelompok untuk menyelesaikan target organisasi, Dewan Peninjauan Manajemen Olahraga yang mewakili Dewan Asosiasi Olahraga dan Pendidikan Jasmani Nasional atau NASPE dan Manajemen Olahraga Masyarakat Amerika Utara NASSM pada tahun 1993 sampai 2000. Lalu yang kedua, apakah manajer itu? Secara spesifik, seorang manajer adalah seorang yang melakukan perencanaan, pengambil keputusan, mengorganisasikan staf, pemimpin, memotivasi sekaligus mengontrol sumber daya organisasi. Ketiga, mengapa mengejar karir di manajemen? Banyak alasannya dan motif seseorang untuk mengejar karir di manajemen. Beberapa orang suka akan pengakuan akan prestasi yang secara periodik yang dikeluarkan oleh perusahaannya. Kenyataannya bahwa seorang manajer atau seorang yang dalam posisi memanage atau mengatur organisasi biasanya mempunyai pendapatan atau gaji yang lebih tinggi dibanding posisi lainnya. Organisasi tersebut ini dapat menjadi motivasi yang kuat bagi beberapa orang. Lalu selanjutnya ada prinsip manajemen dan struktur organisasi. Beberapa prinsip yang paling penting nih adalah sebagai berikut. Yaitu struktur manajemen organisasi harus menjelaskan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Untuk tujuan organisasi harus dipenuhi secara efisien dan berhasil. Manajemen harus mendelegasikan sebagian kewenangannya sebagai individu yang bertanggung jawab. Pekerjaan manajemen mungkin lebih efektif diorganisir oleh fungsi. Rentang kendali harus dipertimbangkan dalam struktur organisasi. Lalu manajemen yang sukses tergantung pada komunikasi. Selanjutnya, koordinasi dan kerjasama antar berbagai departemen dalam suatu organisasi diperlukan untuk pengelolaan yang efektif. Contohnya, manajemen harus menjadi pemimpin yang efektif, staf atau bagian tugas membantu keefektifan manajemen, dan terakhir tugas dan hak personel. Next, menerjemahkan struktur manajemen ke dalam bentuk grafik. Manajemen menggunakan representasi grafis organisasi untuk mengarahkan anggota staf baru untuk peran, tanggung jawab, dan tempat ke dalam struktur keorganisasian. Grafik ini juga berfungsi sebagai instrumen hubungan masyarakat untuk menunjukkan kepada masyarakat dan publik lainnya bagaimana mereka sangat erat terkait dengan proses pendidikan jasmani dan olahraga. Peterson, Plowman, dan Trickett 1962 menetapkan standar ketika mereka menjabarkan 6 langkah prosedur untuk pengembangan bagan organisasi. Ini bagan-bagan organisasi. Yang pertama ada mengidentifikasi tujuan organisasi. Yang kedua ada aturlah tujuan ke unit fungsional yang bermakna. Yang ketiga ada mengatur unit fungsional yang diidentifikasi menjadi unit-unit pengelolaan yang tepat seperti departemen. Yang keempat ada siapkan model struktur organisasi dan melakukan uji coba. Yang terakhir ada merevisi model yang diterima ke dalam input cahaya. Selanjutnya yang kedua ada garis dan staf organisasi, yaitu seseorang dalam posisi garis memiliki tanggung jawab langsung dan kewenangan untuk tujuan tertentu atau tujuan organisasi. Staf personil sering memiliki posisi penasihat atau berada dalam posisi yang tidak bertanggung jawab untuk melaksanakan misi utama organisasi. Garis personil digambarkan dalam garis vertikal di bagian organisasi yang mencerminkan hierarki kekuasaan, sedangkan personil staf sering digambarkan dalam garis horizontal. Next, yang ketiga ada struktur dan organisasi formal dan informal. Yang pertama itu organisasi formal, yaitu sebuah organisasi formal didasarkan pada struktur hierarki pekerjaan dengan tugas yang diberikan oleh manajer untuk bawahan. Bersamaannya dengan hierarki tugas-tugas mereka dan jaringan komunikasi, struktur organisasi formal menggambarkan hierarki vertikal masih digunakan dalam kerangka konseptual yang paling pendidikan dan olahraga karena memberikan gambaran yang jelas tentang polisi yang ada yang tugas-tugas yang akan dilakukan.
Lalu yang kedua ada organisasi informal, yaitu sebuah organisasi informal menyadari bahwa banyak hubungan yang tidak dapat digambarkan dalam bagan organisasi. Para pendukung organisasi informal yang sama dengan mereka yang organisasi pembelajaran atau model berbasis tim berpendapat bahwa struktur ini mencerminkan bagaimana tugas-tugas yang benar dicapai, dengan demikian menentang organisasi formal tipe otoriter. Selanjutnya yang keempat ada struktur-struktur manajemen untuk program-program pendidikan jasmani dan olahraga. Struktur-struktur manajemen pada dasarnya dibentuk untuk program-program pendidikan jasmani di SD, SMP, SMA, sekolah tinggi, dan universitas. Organisasi-organisasi komunitas tersebut dibahas sebagai berikut. Yang pertama ada organisasi dan struktur penjaskes di SD, SMP, SMA. Yang kedua ada pengawas sekolah. Yang ketiga ada bidang eksekutif kurikulum dan instruksi. Yang keempat ada bidang eksekutif SDM atau pelayanan jasa. Yang kelima ada bidang keuangan dan layanan bisnis untuk manajer bisnis sekolah. Yang keenam ada prinsipal, yang ketujuh ada supervisor, yang kedelapan ada direktur, dan yang terakhir ada konsultan olahraga dan pendidikan menengah. Next, yang kelima ada struktur dan organisasi penjaskes di tingkat perguruan tinggi dan universitas. Di perguruan tinggi dan universitas terdiri dari 4 komponen. Yang pertama ada instruksi dasar dan program kegiatan fisik. Yang kedua ada program keguruan. Yang ketiga ada program non-perguruan seperti kepelatihan dan sebagainya. Dan yang terakhir program kursus tingkat perguruan tinggi. Selanjutnya ada administrasi olahraga, yaitu pengertian administrasi. Untuk dapat memberikan pemahaman tentang pengertian administrasi, tidak lepas dari asal-usul kata administrasi itu sendiri, yaitu kegiatan tata usaha kantor dan melayani. Menurut Profesor Prajudi Atmosudirjo, Lembaga Administrasi Negara, membedakan administrasi dalam dua pengertian, yaitu administrasi dalam pengertian sempit dan administrasi dalam pengertian luas. Dalam pengertian sempit di sini dimaksudkan ditinjau dari lingkup kerja yang sempit, yaitu hanya berkisar pada kegiatan tata usaha kantor seperti tulis menulis, pengetikan, surat menyurat, termasuk menggunakan komputer, agenda, kearsipan, pembekuan, dan lain sebagainya. Sedangkan administrasi dalam pengertian luas dibedakan dalam 3 sudut, yaitu proses, fungsi atau tugas, dan keperanatan atau institusi. Yang pertama ada proses. Ditinjau dari sudut proses, maka administrasi merupakan keseluruhan proses, mulai dari proses pemikiran, proses perencanaan, proses pengaturan, proses penggerakan, proses pengawasan, sampai dengan pencapaian tujuan. Yang B yaitu fungsi atau tugas. Ditinjau dari sudut fungsi atau tugas, administrasi berarti keseluruhan tindakan aktivitas yang harus dilakukan oleh seseorang yang berkedudukan sebagai administrator atau memegang jabatan dalam manajemen suatu organisasi. Dalam setiap organisasi atau institusi sudah tentu ada orang-orang yang menjalankan administrasinya. Misalnya orang-orang yang melaksanakan tugas kepemimpinan, orang-orang yang melaksanakan tugas perencanaan, orang-orang yang melaksanakan tugas pengawasan atau kontrol, orang-orang yang mengorganisir, organisator, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada keperanatan atau institusi. Ditinjau dari keperanatan, maka tinjauan administrasi adalah melihat kegiatan dalam suatu lembaga melakukan aktivitas tertentu, misalnya lembaga perbankan. Maka ada orang-orang yang melakukan kegiatan perbankan dalam lembaga itu. Yang kedua ada kantor pos, maka ada orang-orang yang melakukan kegiatan pelayanan pos. Yang ketiga ada kantor pajak, yang keempat ada kantor kepolisian, yang kelima ada KONI, yang keenam ada KOI, yang ketujuh ada kantor departemen, yang terakhir ada non-departemen, dan lain sebagainya. Next ada motivasi dalam administrasi olahraga. Untuk mengembangkan kinerja organisasi yang baik dibutuhkan niat dalam pengembangan suatu motivasi kerja yang tinggi. Karakteristik dari sebuah motivasi kerja itu antara lain kemampuan seseorang dalam meningkatkan pelayanan dan prestasi pada organisasi atau departemen pada semua tingkatan. Manajemen mendefinisikan apa yang dituntut dalam bentuk peningkatan kinerja, menetapkan tujuan untuk keberhasilan, dan memantau kinerja untuk memastikan bahwa tujuan tercapai. Yang ketiga ada motivasi dari atas, menumbuhkan semangat dan keyakinan bersama akan pentingnya perbaikan terus-menerus dalam meningkatkan mutu perusahaan atau organisasi. Yang keempat ada fokus pada mempromosikan sikap positif yang menghasilkan tenaga kerja yang terlibat dan berkomitmen dan termotivasi. Yang terakhir ada menurut Maslow, motivasi manusia sebagai suatu hierarki 5 kebutuhannya, itu 1 fisiologi, meliputi kebutuhan akan udara, air, makan, dan seks. Yang kedua ada rasa aman, mencakup kebutuhan akan keselamatan, ketertiban, dan bebas dari rasa takut dan ancaman.
Yang ketiga ada rasa memiliki dan cinta kebutuhan sosial, meliputi kebutuhan akan cinta, afeksi, rasa memiliki dan hubungan manusiawi. Keempat ada penghargaan, mencakup kebutuhan akan harga diri, prestasi, dan rasa hormat dari orang lain. Dan yang terakhir ada aktualisasi diri, meliputi kebutuhan untuk berkembang, untuk merasa terpenuhi, dan untuk menyadari potensi seseorang. Next, manajer dalam administrasi olahraga. Manajer merupakan orang yang berusaha mencapai tujuan maupun keberhasilan melalui usaha dan kemampuan orang lain. Yang pertama itu ada tugas penting manajer adalah bekerja dengan dan melalui orang lain. Lalu memadukan dan menyeimbangkan tujuan, menetapkan prioritas apa yang didahulukan, lalu mempertanggungjawabkan dan bertanggung jawab, berpikir analitis dan konseptual, mediator atau penengah segala persoalan, politisi, seorang yang pandai berdiplomasi, diplomat yang piawai membawa dan menunaikan misi, lalu yang terakhir mengambil keputusan yang sulit. Lalu ada kegiatan manajer. Yang pribadi itu pengaturan waktu, pengembangan karir, keterlibatan dalam hidup. Lalu ada teknis, pekerjaan yang menggunakan peralatan, pemecahan masalah teknis, dan yang terakhir melaksanakan fungsi. Lalu yang ketiga administratif, pemrosesan kerja, anggaran, monitoring, kebijakan, dan prosedur pemeliharaan stabilitas. Lalu yang keempat ada interaksional, peranan antar pribadi, pemuka simbolis, pemimpin, perantara. Lalu ada kinerja dalam administrasi olahraga. Kinerja berasal dari pengertian performance, yang hasil kerja atau prestasi kerja. Ada beberapa pandangan para pakar tentang pengertian kinerja. Performance is most often thought of as task accomplishment. Debra L. Nelson menyatakan bahwa kinerja seseorang itu dapat dilihat dengan hasil yang dicapai. Menurut Debra L. Nelson. Lalu yang kelima ada membuat keputusan yang bijak dalam administrasi olahraga. Pembuatan keputusan adalah tindakan menyusun pemikiran, seseorang membuat kesimpulan dan membuat penilaian atas beberapa pertimbangan ketika menghadapi beberapa pilihan. Administrator dikenal karena keputusan yang dibuatnya. Pernyataan tersebut bukanlah kebenaran yang absolut, tetapi itu menunjukkan bahwa pembuatan keputusan merupakan usulan administrator, baik atasan maupun bawahan, menginginkan administrator menjadi pembuat keputusan yang baik.